Selamat datang kembali bersama saya di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data untuk semester 2 genap 2001-2002 ya, dimana pada semester ini saya dipercayakan oleh kepala program studi untuk membahas mengenai mata kuliah ini. Nah, di sini algoritma dan struktur data itu ada 4 SKS ya, cukup besar bobotnya sehingga diharapkan ya mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik, dapat memahami dan mengerti ya. Selain itu juga algoritma dan struktur data merupakan mata kuliah yang sangat berpengaruh di bidang teknologi informasi ya, karena nantinya algoritma dan struktur data ini adalah dasar bagaimana kita membuat sebuah alur program yang baik dan benar ya. Nah, untuk algoritma dan struktur data itu yang akan dibahas adalah pada pertemuan 1 dan 2 itu pengenalan teori dasar algoritma komputer, kemudian struktur dasar algoritma serta notasi algoritma. Nah, kemudian pada pertemuan 3 dan 4 itu kita akan membahas mengenai pengenalan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, sebenarnya untuk bahasa pemrograman yang digunakan dalam kita membuat sebuah alur program yang benar, algoritma yang benar, itu sebenarnya bahasa pemrograman apa saja bisa digunakan ya, tetapi dalam hal ini saya nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Borland-C ya. Kemudian kita akan membahas tipe data yang ada di dalamnya, variabel dan konstanta. Nah, pertemuan keempatnya adalah pemanfaatan operator dan fungsi input. Kemudian pada pertemuan 5 dan 6 itu saya akan membahas mengenai percabangan ataupun seleksi, bagaimana logika dari percabangan ya. Nah, di sini algoritma di semua bahasa pemrograman itu sebenarnya sama logikanya ya, tinggal memang nanti kita bagaimana menyesuaikan aturan main dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, terus kemudian lebih lanjut lagi kita akan membahas percabangan di dalam percabangan, atau istilahnya adalah nested if ya. Nah, baru kemudian pada pertemuan ke-7 saya akan memberikan semacam kuis ataupun latihan sebelum kita masuk ke dalam ujian tengah semester. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi dengan pertemuan ke-9 dan 10 itu saya akan membahas mengenai perulangan. Jadi dalam perulangan itu banyak perintah yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan perintah for, atau kemudian kita bisa menggunakan perintah while. Nah, ada juga yang menggunakan perintah repeat until ya. Nah, itu logikanya masing-masing perulangan dan cara penulisannya itu ya berbeda, tetapi semuanya sama di bahasa pemrograman apa saja. Perulangan itu bagaimana logika yang harus digunakan ya, ditambah dengan operator matematika dan operator boolean. Terus kemudian pada pertemuan ke-11 dan 12 saya akan masuk ke dalam materi array ya. Apa itu array? Nanti kita akan bahas ya, pada pertemuan 11 dan 12 ya. Itu ada array dimensi 1 dan 2. Baru kemudian kita masuk ke dalam pertemuan ke-13 dan ke-14, yaitu membahas mengenai materi prosedur dan function dan materi single stack dan double stack. Nah, ini sudah masuk dalam struktur data ya. Baru lanjutannya lebih dalam lagi kita akan membahas mengenai materi ini. Baru di pertemuan ke-16 itu
saya akan mengadakan ujian akhir semester. Nah, sebenarnya sasaran perkuliahan dari algoritma dan struktur data ini apa? Nah, di sini mahasiswa dapat mengerti dan harus mengerti mengenai konsep dan logika berpikir dari komputer. Kemudian mahasiswa dapat merancang dan menganalisa sebuah problem ataupun masalah, kemudian dipecahkan dengan menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang ada pada komputer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman Borland C++ dan flowchart yang ada di dalamnya. Nah, mungkin sedikit saya bahas mengenai sistem komputer sebenarnya ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah pengenalan teknologi informasi di mana sistem adalah komponen-komponen yang tergabung di dalamnya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, komponen-komponennya apa? Kalau sistem komputer berarti komponennya minimal dia punya 3 komponen yang harus ada sehingga bisa mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi. Nah, adapun komponennya yang pertama adalah hardware, perangkat keras, kemudian ada software, perangkat lunak, dan brainware. Nah, kalau software kita bisa kelompokkan menjadi operator sistem, kemudian programming language, dan application program software. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada pada sebuah sistem komputer. Nah, kalau dipecah lagi perangkat keras komputer, sebenarnya ini sudah dibahas pada pengenalan teknologi informasi pada semester pertama, di mana perangkat keras itu banyak macam ada alat input, ada alat proses, media penyimpanan, alat output, Terus kemudian ada perangkat lunak dibagi menjadi sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, game, dan lain sebagainya. Baru pengguna ataupun pemakai yang kita sebut dengan brainware. Nah, sedikit mengenai definisi program atau pemrograman. Itu program adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri. Biasanya kita sebut dengan source code yang dibuat oleh pembuat program atau programmer. Nah, di dalam sebuah program pasti ada instruksi ataupun perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, instruksi itu atau yang disebut dengan statement yang dimaksud adalah sintak. Sintak merupakan cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang mempunyai komponen-komponen seperti masukan, keluaran, proses, percabangan, perulangan, dan lain sebagainya. Array, terus kemudian ada stack. Jadi banyak komponen-komponennya dan itu kita harus pahami. Nah, sebenarnya alat untuk membuat program ataupun algoritma itu sebenarnya bisa ditulis di semua bahasa pemrograman. Bisa kita gunakan C, C++, Visual Basic, Pascal, kemudian PHP, ASP, JHP, Java, terus kemudian ada DLP dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan alat yang digunakan untuk membuat program. Kita bisa spesifikasikan dia sebagai software bahasa pemrograman. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah cara memberikan instruksi. Karena kenapa?
setiap bahasa pemrograman itu mempunyai instruksi ataupun aturan main, aturan pakai, tata cara penggunaan yang berbeda-beda. Ya, tetapi outputnya itu sebenarnya sama ya. Kalau kita lihat persamaannya, dia menghasilkan output yang sama ya. Nah, logika dan juga algoritma serta struktur datanya itu sama setiap semua bahasa program yang digunakan ya. Jadi makanya yang seperti yang saya bilang di awal, bahwa dasar dari kita membuat sebuah alur program yang benar itu adalah mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, baik, sekarang di mana posisi program ataupun algoritma yang kita buat? Nah, pada siklus hidup sebuah perangkat lunak ya atau software ya, itu kan ada perencanaan, kemudian ada pengumpulan data terlebih dahulu, baru kemudian planning, terus kemudian ada analisis, perancangan ya, desain. Nah, posisi algoritma ataupun program, alur program yang kita buat dalam sebuah sistem informasi adalah pada saat kita berada di tahap implementasi ya. Nah, disinilah kita akan membuat source code ya, coding ataupun listing program ya, dengan algoritma yang kita gunakan di fase implementasi. Nah, dilihat dari struktur sistem komputer dan siklus di atas ya, Anda bisa lihat bahwa algoritma pemrograman menempati posisi di bagian implementasi, karena bagian implementasi merupakan bagian di mana seorang programmer itu melakukan proses coding atau pembuatan program. Ya. Oke, sekilas tentang algoritma. Ya. Di sini kata algoritma diambil dari nama ilmuwan Muslim Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ya, sekitar 780 sampai 846 Masehi. Nah, di mana secara definisinya itu algoritma adalah urutan ataupun langkah-langkah yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu ya, untuk memecahkan suatu masalah dalam waktu tertentu. Nah, pemecah masalah artinya bahwa algoritma pada hakikatnya adalah bagaimana kita menemukan langkah-langkah tertentu yang jika dijalankan ataupun dieksekusi, efeknya akan memecahkan masalah tersebut ya, dengan algoritma yang kita buat. Nah, oleh sebab itu, adapun karakter ataupun syarat dari algoritma, yang pertama adalah bahwa algoritma yang kita buat itu tidak boleh ambigu ataupun rancu, di mana deskripsi langkah-langkah dalam algoritma harus dan hanya mempunyai tafsiran tunggal. Ya, terus kemudian yang kedua, algoritma harus tepat, jelas, bahwa algoritma harus menyatakan urutan-urutan serta langkah-langkah yang digunakan. Kemudian yang ketiga, algoritma harus pasti, di mana setiap instruksi jelas ya, maksud dan tujuannya, tidak ragu, sehingga jika serangkaian langkah yang sama dilakukan 2 kali, maka hasilnya harus selalu sama. Nah, kemudian yang keempat adalah algoritma harus berhingga ya. Artinya bahwa algoritma baik secara keseluruhan maupun sub algoritma bila ditelusuri harus punya titik hentinya ya. Contohnya gimana? Nah, nanti kita akan bahas tuh pada saat kita bermain dengan yang namanya loop ataupun perulangan ya. Jadi perulangan pada saat kita memasukkan logika di dalamnya, kita nggak boleh tak terhingga. Artinya dia loop, terus looping, terus ngulang, terus tanpa ada
titik hentinya. Nah, itu nggak boleh dalam sebuah algoritma. Oke, baik, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai algoritma dan struktur data ya. Minggu depan kita akan mempersiapkan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ya untuk membuat algoritma yang berdasarkan dari materi yang sudah saya jabarkan tadi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya akhiri sampai di sini. Ya, sampai ketemu minggu depan. Salam budi luhur.